Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 5 dengan mata pelajaran Penjaskes akan mempresentasikan tentang senam artistik atau senam alat. Anggota kami terdiri dari Alfazri Tegar Tuzamil, Arica Pratami, Fani Fatarani, Indra Lesmana, Nazira Silva, Ragil Sumarti, dan Stefani Audina. Berikut pembagian materi senam artistik dari kelompok kami. Pembagian materi senam artistik. Yang pertama, pengertian senam artistik oleh Arica Pratami. Yang kedua, sejarah senam artistik oleh Nazira Silva. Yang ketiga, perkembangan senam artistik oleh Indra Lesmana. Yang keempat, karakteristik senam artistik oleh Alfazri Tegar Tuzamil. Yang kelima, peralatan senam artistik oleh Ragil Sumarti. Yang keenam, nomor pertandingan senam artistik oleh Stefani Audina. Dan yang ketujuh, manfaat senam artistik oleh Fani Fatarani. Materi yang pertama yaitu pengertian senam artistik. Senam artistik merupakan cabang olahraga senam yang melibatkan gerakan-gerakan dengan dibantu oleh sebuah alat. Tujuannya adalah untuk memperindah suatu gerakan dan biasanya disertai oleh musik. Senam artistik ini juga menggabungkan aspek tumbling atau berguling dengan gerakan akrobatik. Dengan koordinasi yang baik dan tata urutan gerakan yang selaras akan membentuk rangkaian gerakan senam artistik yang indah. Sejarah senam artistik. Senam artistik diperkenalkan sejak zaman Yunani kuno. Senam berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu gimnastik. Kata gimnas artinya telanjang, karena dahulu para atlet berlatih tanpa mengenakan pakaian. Pada abad 19, senam ini dilakukan para atlet untuk menjaga kesehatan, membentuk tubuh yang ideal, dan agar siap untuk mengikuti ajang perlombaan. Karena itu, serangkaian peraturan dan ketentuan dibuat untuk memberikan pedoman dalam pertandingan. Sejak masa tersebut, senam artistik mulai dilombakan. Lalu dibentuklah wadah senam internasional dengan nama Federation International de Gymnastique atau FIG. Namun pada masa awal modern Olympic Games, senam dianggap sebagai bentuk demonstrasi seni daripada sebagai salah satu cabang olahraga. Barulah pada abad 20, senam lantai mulai populer dan menyebar di berbagai negara termasuk Eropa. Tentang perkembangan senam artistik di Indonesia. Adapun perkembangan senam artistik di Indonesia pertama kali dikenal pada saat gelaran Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau Ganevo yang pertama di Jakarta. Persani atau Persatuan Senam Indonesia pertama kali dibentuk pada tanggal 14 Juni 1963 oleh para tokoh-tokoh yang ahli di cabangnya. Adapun promotornya berasal dari daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Persani membina dan menghasilkan atlet-atlet senam yang akan ditampilkan di Ganevo yang pertama dan sekaligus menghadapi pertandingan internasional pertamanya. Persani juga mengikutsertakan tim senam dalam Konferensi Asia Afrika yang pertama dan dalam Ganevo Asia. Pelatih dari RRC pun didatangkan dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pelatih dari RRC dengan perkembangan latihan harus diberhentikan karena kepulangan pelatih setelah meletusnya gerakan 30 September atau G30 SPKI. Pada tahun 1967, TJ Purba dikirim ke Jerman untuk sekolah khusus pelatih senam artistik selama 26 bulan. Titik tolak kedua perkembangannya senam artistik, dimasukkannya cabang olahraga senam artistik untuk pertama kalinya dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-7 pada tahun 1969 di Surabaya. Selanjutnya adalah karakteristik senam artistik. 1. Persaingan usia atlet. Pada mulanya usia minimal untuk dapat mengikuti kompetisi senam artistik adalah 14 tahun. Dalam aturan tersebut, tidak ada yang mempersalahkannya.
karena kebanyakan yang sedia berkompetisi waktu itu pada usia 20 tahunan. Namun, banyak atlet muda yang bermunculan, yaitu tentang usia 15 sampai 16 tahun. Hal tersebut tentu membuat persaingan yang semakin ketat karena perbedaan usia yang sangat mencolok, hingga akhirnya oleh Federasi Internasional mengubah usia minimum adalah 16 tahun. Yang kedua adalah persiapan fisik. Nah, persiapan fisik ini sangat penting untuk dibutuhkan oleh atlet senam artistik, yaitu agar menghindari kecelakaan dan cedera. Yang pertama adalah persiapan teknis. Nah, teknis ini disiapkan untuk menjadi senam yang profesional. Diawali dengan hadirnya pelatih untuk menemani atau mendampingi atlet senam artistik tersebut. Yang kedua ada olahragawan. Dari olahragawan tersebut harus mempersiapkan diri, niat, dan keinginannya untuk menjadi atlet senam artistik. Yang ketiga, latihan dan terapis. Latihan sering dilakukan agar dapat memperoleh bentuk tubuh yang lentur. Sebelum latihan ini diperlukan pemanasan yang sangat serius karena untuk menghindari ketegangan otot-otot agar otot lebih lentur. Yang keempat ada makanan. Nah, makanan ini sangat dibutuhkan oleh atlet senam artistik tersebut. Makanan yang mengandung karbohidrat dan serat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, atlet senam artistik harus lebih membanyak makanan serat dan karbohidrat. Selanjutnya yaitu peralatan senam artistik. Peralatan senam artistik dibagi menjadi dua, yaitu peralatan untuk putra dan peralatan untuk putri. Adapun peralatan untuk putra yaitu ada 6, yaitu lantai, kuda pelana, gelang-gelang, kuda-kuda lompat, palang sejajar, dan yang terakhir palang tunggal. Sedangkan peralatan untuk putri yaitu ada 4, yaitu kuda-kuda lompat, palang bertingkat, lantai, dan balok keseimbangan. Untuk ukuran peralatan putra, yang pertama lantai. Lantai memiliki ukuran 12 x 12 meter persegi. Yang kedua, kuda pelana. Kuda pelana memiliki panjang 1,6 meter sampai 1,8 meter. Lebarnya 35 cm, tingginya 1,1 meter, dan jarak pegangannya yaitu 40 sampai 45 cm. Yang ketiga, gelang-gelang. Gelang-gelang memiliki tinggi 2,8 sampai 3 meter. Jarak antar lingkarannya 50 cm dan jari-jari lingkarannya 18 cm. Yang keempat, kuda-kuda lompat. Kuda-kuda lompat memiliki panjang 1,2 meter dan tingginya 1,35 meter. Yang kelima, palang sejajar. Palang sejajar memiliki panjang 3,5 meter. Jaraknya 0,48 meter sampai 0,52 meter dan tingginya 2 meter. Dan yang terakhir palang tunggal dengan panjang 2,4 meter dan tinggi 2,55 meter. Selanjutnya, ukuran peralatan putri, yaitu yang pertama, kuda-kuda lompat. Memiliki panjang yang berbeda dengan yang putra, yaitu panjangnya 1,6 meter dan tingginya 1,2 meter. Yang kedua, palang bertingkat yang memiliki panjang 2,4 meter. Tinggi palang bawah 1,5 sampai 1,6 meter dan tinggi palang atas 2,3 sampai 2,5 meter. Yang ketiga, balok keseimbangan yang memiliki panjang 5 meter dan tingginya 1,2 meter. Dan yang terakhir, lantai yang memiliki ukuran sama dengan ukuran putra, yaitu 12,12 meter persegi. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang nomor pertandingan senam artistik putra dan putri. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang nomor pertandingan senam artistik putra.
yaitu ada 6. Yang pertama, lantai. Ukuran yang digunakan ialah 12 meter dikali 12 meter dengan kondisi yang tidak licin karena untuk menghindari cedera pada pesenam. Pesenam menampilkan gerakan memutar, mengatur keseimbangan, dan handstand. Memiliki durasi 60-70 menit tanpa iringan musik. Yang kedua yaitu ada kuda pelana, yaitu nomor pesenam ini hanya digunakan untuk laki-laki karena membutuhkan tenaga dan stamina yang besar. Yang ketiga yaitu ada gelang-gelang, yaitu gerakannya di sebagian besar dibentuk oleh gerakan mengayun dan bertumpu. Untuk fisik yang dibutuhkan ialah kekuatan dan keseimbangan. Diameter alatnya yaitu 18 cm dengan jarak antara gelang-gelang 50 cm, tinggi gelang sekitar 2,8 sampai 3 meter. Yang keempat yaitu ada kuda lompat, yaitu memiliki panjang 1,2 meter dan 1,35 meter. Digunakan untuk lompat jongkok, lompat berdiri, dan lainnya. Yang kelima yaitu ada palang sejajar, yaitu alatnya itu fleksibel dengan panjang 30 cm, tinggi 175 cm, dan mempunyai kelebaran antara kedua palang sekitar 40-50 cm. Gerakan yang dilakukan yaitu mengayun dengan bagian tangan, lengan bagian atas, serta bahu hanya diperbolehkan menyentuh palang. Yang keenam yaitu palang tunggal. Atlet melakukan gerakan yang atraktif, menarik dan membutuhkan dan membuat penonton kagum. Dalam pertandingan ini, atlet membutuhkan keberanian dan latihan yang luar biasa. Biasanya untuk kegiatan pertandingan tingkat kejuaraan dunia, gerakan yang ditampilkan yaitu gerakan yang kompleks. Selanjutnya saya akan membahas tentang nomor pertandingan senam artistik putri, yaitu ada 4. Yang pertama, kuda lompat. Bagi pria maupun wanita, dalam pertandingan tidak boleh mengambil ancang-ancang lebih dari 25 meter. Alat yang digunakan untuk lepas landas kedua kaki terbuat dari papan pegas berukuran 1,20 dikali 0,60 meter dengan ketinggian 1,60 dikali 1,20 meter. Yang kedua yaitu ada palang bertingkat. Dapat dilakukan dengan sepasang palang lentur yang terpisah, maksimal lebarnya 1,435 meter dengan tinggi berbeda. Untuk tinggi palang atas 2,35 meter dan 2,4 meter dari lantai, sedangkan palang bawah tetap sejajar dengan palang atas. Ketinggiannya yaitu 1,4 meter dan 1,6 meter dari lantai. Yang ketiga yaitu ada balok keseimbangan. Gerakan dilakukan pada palang tunggal dengan panjang 5 meter dan lebar 10 meter dan tingginya yaitu 1,2 meter dari tanah. Gerakan terdiri dari jungkir balik, berputar, dan melompat. Yang terakhir yaitu ada senam lantai. Senam lantai ini dilakukan tanpa alat, tetapi landasannya berukuran 12 meter persegi. Gerakannya sama dengan pria, tetapi hanya perbedaannya saja pada iringan musik. Selain untuk pertandingan, senam ini juga masuk dalam kurikulum sekolah. Gerakannya seperti meroda, roll depan, roll belakang, lompat harimau, dan sebagainya. Durasinya untuk putri yaitu 90 menit diiringi dengan musik dan putra 60 detik tanpa diiringi musik. Manfaat senam alat. Yang pertama, meningkatkan fungsi kognitif. Yang kedua, meningkatkan kinerja jantung. Yang ketiga, meningkatkan mood dan menghilangkan stres. Yang keempat, menurunkan berat badan. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang keenam, membuat tulang kuat dan sehat. Yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tubuh.
Yang ke-8, membakar kalori. Yang ke-9, menguatkan otot-otot. Yang ke-10, mengatasi depresi. Yang ke-11, melatih kedisiplinan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.